Jujur aja, buat gue produk dari Hidis ini bukanlah produk-produk yang terkenal secara IM-nya. Hidis itu nasibnya rada mirip kayak Vio, bisa gue bilang. Lebih terkenal di source-nya, terutama DAP-nya dibandingkan IM-IM-nya. Gue berapa kali coba IM-nya dia itu nggak ada yang berkesan. Tapi kali ini berkesan. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan ini adalah review gue untuk Hidis MS3 yang menggunakan single dynamic driver dan 2 balancer mature di harga sekitar 1,8 jutaan. Sebelumnya thank you dulu untuk pihak Hidis yang sudah mengirimkan Hidis MS3 Tour ini ke gue untuk di-review. Seperti biasa aja gue akan breakdown review ini mulai dari build fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Dari awal gue coba, gue ngerasa mantep banget untuk build and looks dari IM ini sendiri karena dia pakai bahan aluminium metal, tapi secara finishing dia pakai bahan seperti matte ini. Jadi tidak mengkilap ya untuk bagian housing faceplate ataupun bagian bodi dalamnya. Mengkilat hanya di bagian pinggiran faceplate, itu pun pakai warna aksen gold, dan juga di nozzle-nya sendiri memberikan kesan yang cukup premium. Dan kalau gue nggak tahu harganya cuman 1,8 jutaan, mungkin gue tebak ini 5 juta ke atas karena memang secara design and feel di tangan gue ini IM-nya mantap. Nah, untuk bagian nozzle-nya sendiri ini detachable. Gue tunjukin sebentar, tapi ini gue agak kesel sebenarnya karena bagian detachable itu tipis sekali. Jadi gue harus hati-hati ketika nyopotnya dan kadang susah ambilnya nih. Bisa dilepas tuh kayak gini. Ada yang warna, ada 3 warna. Ini yang rose gold yang defaultnya, lalu ada warna silver nih seperti ini. Aduh, tipis banget tuh kan, sama megangnya tuh susah karena tipis. Sama ada warna red. Untuk masangnya yang tadi gue tunjukin ya, dia tinggal putar-putar aja seperti sekrup. Nanti akan gue tunjukin perbedaannya di perbedaan suaranya ketika gue bahas frequency response. Tapi ya, ini sekedar nunjukin aja dia punya 3 nozzle yang warna beda-beda. Dan yes, lu bisa ngintip di sini ada seperti kayak ini BA-nya deh, balancer major yang bisa kelihatan di sini ya. Salah satu bagian yang unik juga dari IM ini yaitu bagian konektornya. Gue nggak tahu ini apaan ya, seperti kayak sirip hiu begini bagian atasnya hiu, dan dituliskan memang kalau lu buka websitenya dibilang shark fin connector. Ini sih kayaknya fungsinya lebih ke gampang nyabutnya aja jadinya, karena lu ada bagian pegang dicabutin, tapi dalamnya aslinya ya simply 0,78 dual pin connector. Kabelnya lagi-lagi berasa premium. Bisa dilihat dia bahannya kayaknya sih semacam copper atau emang simply sleevingnya aja warna coklat padat seperti ini ya. Tapi braidnya itu berasa rapi, kabelnya sendiri juga berasa tebal, tapi juga cukup fleksibel dan non microphonic serta cukup ringan. Jadi dari ujung ke ujung IM ini buat gue berasa premium. Untuk ergonominya sendiri buat gue IM ini enak, simplinya enak. Walaupun mungkin kelihatannya bulky dan kabelnya tebel, cuman kalau gue pakai nggak ada bagian tajam sama sekali. Ini cukup ngepas di kuping gue yang kecil. Dan untuk kabelnya sendiri ini nggak terlalu berat ya, masih agak ringan dan non microphonic walaupun stable ini. Dan yes, ini cukup fleksibel, gue bawa jalan-jalan tetap stabil. Sebelum bahas lanjut tentang suara dari Hidis MS3, gue mau tunjukin dulu perubahan yang terjadi kalau lu ganti-ganti nozzle-nya. Ada warna rose gold, red, dan juga silver. Nah, di sini yang kalau gue pribadi paling suka adalah yang warna rose gold, tapi tiga-tiganya bisa dikategorikan secara frequency response and tonal sebagai IM yang punya suara V-shape dengan penekanan di area bass dan juga area treble area, terutama lihat 8 kHz-nya cukup tinggi. Nah, kalau yang rose gold itu lu bakal dapetin sensasi upper mid range yang cukup maju, jadi vokalnya berasa cukup maju, genjrengan gitar juga tetap maju. Lalu yang silver itu sedikit lebih bright lagi, sedikit lebih maju lagi bagian upper mid to treble ya, sedikit lebih garang lagi. Gue pribadi kebanyakan terlalu nyerang. Sedangkan yang red ini buat gue paling aneh. Tetap gue masih kategorikan sebagai V-shape atau U-shape mungkin ya. Karena di sini di bagian upper mid-nya itu dikalemin, dibikin kalem. Cuman peak treble-nya tidak berubah sama sekali di sekitar 8 kHz-nya. Jadi vokalnya kesannya agak kalem, cuman treble peak-nya itu masih maju banget. Jadi gue pribadi paling nggak suka yang red. Lalu kemudian yang silver buat gue terlalu agresif. Kalau buat gue rose gold paling oke. Tapi back to your own preference, ini cuman preferensi gue aja. Untuk pembahasan lebih dalam di sini secara bass mid treble-nya gue bakal pakai percontohan rose gold sebagai yang utama. Mulai dari bassnya sendiri, IM ini punya bass quality yang mantap dari impact-nya. Mungkin bukanlah bass yang sangat
mementingkan kedalaman atau depth sub bass rumbling. Ini nggak dalam-dalam banget gimana. Tapi yang gue suka di sini adalah dynamics and impact-nya, di mana gebukan bassnya, hentakan bassnya per setiap kick bass gitu ataupun bagian bass drop itu ceduk gitu. Selasa dari titik 0 ke titik gebuknya itu tuh berasa banget. Jadi dia di sini berasa hentakan bassnya, gebukannya. Gue mau pakai lagu EDM, mau pakai lagu akustik, mau pakai lagu apapun, itu ngehentaknya bagus. Dan yes, ini cukup bisa kasih body ke overall presentasi suaranya. Dan ini bikin lagu apapun yang didengar di sini berasa energik, asik, dan fun. Ke bagian midrange-nya ini bisa dibilang cukup maju energik di upper midrange, jadi lebih mengutamakan nada vokal atas dibandingkan bawah. Jadi kalau lu orang-orang yang dengerin lagu-lagu tebel mungkin dari Adele atau Josh Groban atau Michael Bublé, di sini bakal berasa lumayan tipis, kurang berbody vokal-vokal. Tapi kalau lu dengerin yang bukan itu, tipe yang nyantai aja, vokalnya agak tipis juga no problem, di sini masih berasa maju. Cuman memang secara positioning tidak semaju bass dan treble ya. Bass dan treble-nya lebih maju lagi dibandingkan area upper mid-nya ini, jadi tetap masih berasa V-shape-nya. Jadi jelas ini bukan buat vokalan, tapi vokalnya tetap clear gitu. Vokalnya bukanlah yang diutamakan, tapi clarity vokal, kejelasan kata-kata, kejelasan nada itu tetap berasa di sini. Cuman bukanlah buat gue pribadi kurang ideal. Dia nggak terlalu smooth, nggak terlalu balanced, dan teksturnya itu masih agak grainy gitu. Jadi secara vokal gue nggak terlalu suka sebenarnya di sini. Tapi masih bisa oke lah untuk kebanyakan tipe lagu gitu, masih nggak terlalu kasar, nggak terlalu sampai nyakitin banget, nggak. Cuman kurang ideal aja lah. Nah untuk bagian treble ini bisa dua sisi. Di satu sisi dia memberikan kontras nada yang jelas banget. Jadi dia pertama dia punya bass yang ngebuk, duk duk duk, itu ceduknya itu berasa banget mantep. Nah, ditambah lagi string di treble di area 8 kHz-nya itu bikin setiap simbol crash ataupun percussion cek 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 string gitu, itu semua berasa jelas. Jadi berasa lu dapetin sensasi string-string-stringnya itu ditambah sensasi bass. Ini bikin IAM ini punya sensasi kontras yang mantep, bikin semua lagu itu berasa clear, maju, jelas nadanya. Cuma di saat yang bersamaan itu treble push di sekitar 8 kHz-nya itu bikin IAM ini juga bisa agak prone to sibilance. Kalau misalnya lagu-lagunya itu kasar secara rekaman, mungkin lagu-lagu jadul atau lagu-lagu yang memang di bagian 8 kHz itu maju banget, lu bakal kerasa sebagian perkataan ataupun simbolnya itu bisa kadang terlalu maju atau kadang nyakitin. Kalau buat gue pribadi, ini masih dipakai yang rose gold, ini masih level toleransi gue, tapi nyaris udah capek gitu kuping gue, karena memang itu maju banget. Tapi di saat yang bersamaan memang memberikan kesan clarity. Kalau misal lu dengerin lagu-lagu semacam violin ataupun dengerin percussion, cymbal, itu setiap nada cring-cring-cringnya itu jelas banget. Maju, jelas, dan extensionnya juga cukup bagus. Air frekuensinya juga masih dapat. Cuman ya secara tekstur kurang natural buat gue. Kurang natural, kurang smooth aja. Jadi overall kalau secara suara gue bisa bilang IAM ini cocok untuk kalian yang suka suara-suara dengan frekuensi tonal ala-ala V-shape, di mana bassnya gebuk, treble stringnya dapet, tapi vokalnya bukanlah yang utama di sini. Gue dengerin lagu apa aja itu berasa fun, berasa asik, dan ini salah satu V-shape yang bagus. Dan kebetulan gue sendiri adalah orang yang suka V-shape. Gue nggak terlalu pentingin vokal banget di beberapa lagu gue. Gue lebih suka lagu-lagu orkestra sebenarnya. Jadi gue masih bisa suka di sini. Tapi kalau lu yang suka vokalan gitu, jazzy, vokalan yang akustikan, gue rasa nggak terlalu cocok di situ. Secara teknikal buat gue juga ini salah satu IAM yang berkesan buat gue under 2 juta, karena dia secara kontras aja tadi udah memberikan sensasi wow ya. Dia bassnya gebuk, treble maju, itu bikin sensasi ceringnya dapat, ditambah gebuk dapat, itu udah bisa lu dapetin resolusi yang bagus. Di lagu-lagu kebanyakan setiap nadanya tuh jelas, setiap nadanya energik, dan juga dia punya presentasi soundstage yang cukup megah dan berasa depth-nya, jadi cukup 3 dimensi dan punya imaging yang cukup bagus. Ya simply gue katakan di budget sekitar 2 juta ke bawah, ini jelas salah satu yang buat gue cukup berkesan. Gue dengerin orkestra nggak ada yang numpuk-numpuk, gue dengerin lagu-lagu agak band yang banyak banget instrumennya juga nggak numpuk-numpuk. Simply lu suka lagu yang kompleks, pengen sensasi yang megah juga, ya bisa dibilang IAM ini oke banget.
Masuk ke sesi perbandingan gimana dibandingkan SIM GOAT EM6L, salah satu rekomendasi favorit gue di harga sekitar 1,6 jutaan. Walaupun lebih murah, buat gue masih tetap bisa bersaing melawan yang level 2 jutaan. Dibandingkan dengan SIM GOAT EM6L, ini punya tonal suara yang berbeda. Di bagian Hidis MS3 ini berasa lebih energik. Dari bass yang lebih gebuk, terutama kick bass-nya, itu mid bass-nya lebih punchy, lebih berbobot juga, lebih gebuk lah ya, intinya untuk lagu-lagu EDM atau lagu pop apapun ini berasa lebih fun dengan kontras treble yang juga lebih ganas, lebih garang. Jadi di sini lebih V-shape, sedikit lebih kasar tapi overall lebih energik mau di bass maupun treble-nya. Sementara di SIM GOAT EM6L buat gue lebih balance overall, tetap lebih karena tuningannya secara male vocal, female vocal itu vokal cewek, vokal cowok, gue bisa lebih terima di sini. Secara tekstur vokal juga lebih bagus di SIM GOAT EM6L. Bassnya lebih kalem jelas, tapi lebih dalam dengan dia lebih fokus ke sub bass dibandingkan mid bass, sedangkan Hidis MS3 lebih ke mid bass area. Overall dan secara treble ini juga lebih linear dan smooth. Kalau gue pribadi, walaupun ini tidak se-energik Hidis MS3 dan tidak se-vibrant gitu, tidak secerah suaranya si Hidis MS3, mungkin less engaging, less fun. Kalau gue pribadi, lebih suka tetap si SIM GOAT EM6L ini simply karena gue denger lagu apapun berasa lebih rapih dan overall lebih balance. Cuman memang tidak se-wow efeknya dari si Hidis MS3. Dibandingkan lagi dengan salah satu ayam favorit gue untuk yang sekarang harganya udah under 2 juta, yaitu Shure S12. Nah, dua-duanya di sini punya karakter suara yang lumayan V-shape, di mana bassnya maju ditambah dengan upper mid to treble yang sama-sama maju. Bedanya di sini Shure S12 pakai single planar, sedangkan di Hidis MS3 menggunakan 1DD plus 2BA. Dan di sini buat gue masih berasa jelas di sini di Shure S12 overall suara lebih koheren. Toh dia cuma menggunakan satu planar, ujung ke ujung suara berasa lebih kohesif, nyatu, sub bass juga lebih dalam, cuman tidak se-energik dan sekali lagi tidak se-vibrant presentasi dari Hidis MS3 ini yang bassnya lebih gebuk lagi di mid bassnya ditambah dengan kontras treble yang lebih terasa. Jadi lebih wow di Hidis MS3, tapi buat gue secara V-shape-nya tetap lebih rapih di Shure S12 ini. Lebih overall linear, nggak naik turun secara treble evenness-nya itu lebih baik. Cuman memang berasa ini lebih fun. Terutama bassnya itu. Bassnya memang salah satu yang buat gue asik banget di Hidis MS3 ini. Dan ya, lu dapat tambahan ganti-ganti nozzle, sedikit ganti-ganti tonal. Tapi overall kalau lu tanya gue, sebagai orang suka V-shape dan suka koherensi ya, gue tetap lebih suka Shure S12 ini. Walaupun gue ngerti banget kalau lu suka V-shape, mungkin juga lebih suka Hidis MS3 ini karena berasa lebih wow. Oke, Indian, apakah bisa gue rekomendasikan Hidis MS3 ini? Jawabannya adalah yes. Kalau lu suka suara tipe yang V-shape, di mana bassnya gebuk, lalu treble stringnya juga dapet, vibrant gitu, jelas dapetin bass dan juga dapetin treble-nya, tapi sedikit mengorbankan area vokal, dan lu nggak apa-apa dengan itu, ini adalah salah satu yang paling bagus buat gue di under 2 juta. Dia sangat vibrant, suaranya very clear, lalu resolusi juga bagus, ditambah imaging soundstage yang juga bagus, 3 dimensinya berasa. Ya overall, really good lah untuk Hidis MS3. Walaupun gue pribadi masih kurang suka karena gue ngerasa koherensinya masih agak kurang ya. Toh dia mengedepankan banget rasa DD dan rasa BA-nya itu. Ditambah dengan peak 8 kHz yang masih terlalu tinggi, sedikit agak grainy juga area vokalnya. Tapi itu adalah selera gue. Jadi gue masih lebih suka EM6L ataupun Shure S12. Tapi tetap secara kalau lu suka tipe suara yang vibrant, fun, asik, jedak-jeduk, dikasih oke, cering-cering, efek synthesizer semua oke, gue bisa rekomendasikan ayam ini. Jadi thank you for watching. Gue gak nyangka Hidis bikin ayam yang cukup bagus. Dan yes, ini salah satu yang akhirnya berkesan juga di gue. See you next time. Bye-bye.